kalau Hmm. itu cukup berikutnya saya oper ke teman saya, ke Jessica. Oke, makasih Pak, makasih Kay. Jadi kalau tadi kayaknya itu di ngupas sejarah ya. Iya. Tadi banyak banget, makasih Pak untuk Kasih ya Pak. jawabannya juga itu lengkap banget dan komplit. Itu lebih pertanyaan mengenai marketing dari industri horor di Indonesia sendiri. Karena kan industri horor sendiri itu gimana ya, kan merupakan genre film yang apa ya, ramai gitu. Iya, Di Indonesia iya. sering banget. Saya sering banget melihat teman saya lagi nonton apa horor, nonton apa horor Iya. gitu. Nah, pertanyaan saya langsung simpel, langsung ke masuk masalahnya aja. Kan kita itu penelitiannya berhubungan dengan emansipasi wanita. Menurut Bapak sendiri, dengan adanya film horor ini itu merupakan, itu bisa digunakan sebagai wadah untuk merepresentasikan atau untuk menurunkan. Karena kan pandangan orang-orang beda ya. Oh, ada hantu, tapi hantu. Dan apa yang kayak tadi Kaira bilang, kalau misalnya dia itu menjadi korban, habis itu berubah menjadi bentuknya sangar gitu. Iya. Terus Bapak sendiri itu malahan merupakan jadi suatu pembelaan bagi kita sendiri, atau malahan itu memperburuk atau melihatkan keburukan dari wanita. Saya melihatnya begini, kira-kira film apa yang paling banyak ditonton oleh orang Indonesia melalui media sosial maupun film layar lebar? Di Indonesia itu hanya ada 2 genre yang menduduki peringkat atas. Yang pertama itu horor misteri, yang kedua action. Selain itu tidak ada konsumennya. Artinya kalaupun ada misalnya film biopik ya, sekali meledak habis itu hilang, sudah selesai, nggak lagi ditonton, apalagi nggak lagi di atas selama berminggu-minggu ya, di apa gedung film itu. Tapi 2 genre itu ada di atas, ratingnya itu ada di atas. Jadi yang pertama itu horor dan misteri, horor misteri jadi 1 ya. Lalu kemudian yang kedua action. Sehingga seandainya kemudian melalui media film bergenre action atau bergenre horor, seorang perempuan, aktris-aktris melakukan sebuah gerakan moral atau gerakan apapun ya, kita jadikan itu sebagai media untuk melakukan gerakan emansipasi. Itu harusnya datangnya dari kaum perempuan. Harusnya begitu. Artinya, coba sosok heroiknya di film action ini jangan cuma pejantan, jangan cuma yang laki-laki, tapi juga yang perempuan. Selama ini barangkali yang muncul sedikit ya, yang di action itu. Bukan tidak ada tapi kira-kira sedikit. Tetapi untuk di genre horor itu justru yang banyak dimunculkan itu kaum perempuan. Sekalipun sekarang sudah mulai yang ditampilkan itu bentuknya rame-rame ya, dalam konsep misteri itu. Satu kelompok ada 5-6 orang, lalu kemudian 1 orang itu seolah-olah hadir, tapi kemudian oh itu bukan dia. Dimulai konsep dari konsep itu sebenarnya konsep klasik ya, hal yang seperti itu kan. Artinya bukan melulu pada starringnya itu, bukan melulu pada 1 orang saja, tapi kemudian pada pengelompokannya, 1 tim. Kira-kira gitu. Dan yang muncul adalah, yang dimunculkan tetap tadi kaum perempuan. Sehingga bagaimana kaum perempuan harusnya itu menggunakan media film itu sebagai media untuk mengangkat harkat keperempuanan di dunia ini. Kita itu bukan objek, tapi kita itu subjek. Kira-kira begitu. Harusnya begitu ya. Bila kemudian, produser atau barangkali yang menentukan itu adalah art director, sutradara, lalu memilih sosok aktris perempuan yang menjadi pemeran utamanya, harusnya disadari betul kalau mereka itu kepentingannya adalah kepentingan bisnis, kepentingan supaya ini berproduksi
dapat duit, nilai jual kan jatuhnya. supaya punya nilai jual gitu kan. Nah, tapi buat seorang perempuan itu harusnya itu dijadikan media untuk melakukan gerakan. Tadi gerakan keperempuanan, gerakan feminisme atau apapun. Sehingga bukan tidak mungkin kalau misalnya kemudian disuruh berpakaian yang tidak sopan menurut etika Indonesia, lalu ditolak, lalu dia tolak. Taruhlah misalnya cuma pakai pakaian yang sangat sangat minim. Lalu kemudian kita diskusi dengan produser atau dengan sutradara yang mengaturnya. Apakah bentuk kecantikan visual itu hanya dimunculkan secara visual gambar begitu saja, atau dengan yang lain? Toh misalnya dengan berbusana lengkap, orang itu tetap tidak kehilangan keanggunannya, tidak kehilangan kecantikannya, kira-kira gitu. Artinya aktris itu harusnya bisa mendialogkan, bisa mendiskusikan, bisa menawar dalam tanda petik bahwa tidak melulu yang seperti ada dalam otak kalian gitu, kira-kira begitu. Saya ingin menunjukkan kalau kemudian kesmartan saya, intelektualitas saya di dalam bermain ini itu dapat juga mengangkat film itu. Harusnya begitu. Itu kalau mau menjadikan film sebagai medium perlawanan atau medium gerakan buat kaum wanita. Jadi bukan menerima saja. Tapi kalau misalnya perempuannya pasif, terima naskah, habis terima naskah lalu kemudian dia baca, setelah alhamdulillah saya terpilih jadi aktris utamanya saja, saya sudah bersyukur, ngapain saya protes-protes, kan kira-kira gitu. Sehingga pasrah begitu saja pada kehendak, dalam tanda petik kehendak sutradara atau kehendak produser. Produser maunya begini, ya diturutin. Produser maunya begini, ya diturutin. Bukan kira-kira maunya naskah. Karena sebenarnya di dalam teori perfilman, naskah, director, sutradara, dan kemudian produser itu tiga hal yang otonom, yang berbeda-beda. Tidak kemudian masing-masing saling mendominasi. Tidak boleh kemudian produser lebih menguasai. Tidak boleh kemudian sutradara lebih menguasai. Juga naskah. Tetapi misalnya dalam teori-teori opera sabun sekarang, film yang tayangannya sudah sampai ribuan kali, itu skenario-nya itu kan ditulis sambil berjalan tuh. Sambil berjalan mengikuti pasar arahnya kemana, mengikuti apa yang diinginkan oleh sutradara, oleh produser, lalu kemudian dibuatlah skenario. Bukan kemudian sebelum main film, sebelum main sinetron, naskahnya dibaca terlebih dahulu. Lalu kemudian, saya mohon maaf tidak bisa melakukan ini. Saya tidak bisa membangun cerita dengan naskah yang seperti ini. Seorang aktor harusnya berani mengatakan begitu. Seorang aktris harusnya juga berani mengatakan begitu. Itu pertanyaan saya. Oke, makasih Pak. Saya mau berhubungan sama jawaban Bapak yang tadi. Ini kan Bapak lebih mulas di pandangan sebagai aktris perempuan untuk untuk membela, untuk meningkatkan martabat wanita sendiri kan. Kalau saya sekarang mau nanya kaitannya dengan tadi wanita, saya mau nanya kaitannya tentang pandangan masyarakat. Gara-gara menurut Bapak sendiri bagaimana ya keadaan atau bisa bilang status quo dalam masyarakat, dan masyarakat sebagai konsumen nonton film horor. Biasanya kalau saya lihat, saya juga gak gitu sering nonton film horor sih, tapi sekali saya lihat dan hantu yang wanita biasanya reaksinya gila itu cewek takut banget, karena pada ngarahnya pada pemikiran psikologis di mana perempuan itu melakukan hal tersebut kan terjadi secara tidak sadar. Nah, inilah penonton itu harusnya sudah mulai berpikir datang ke studio film, menyaksikan
film atau nonton di gadget itu sudah harus berubah. Seandainya saya seorang sutradara, eh, itu bukan sebagai penonton. Saya mungkin menonton film horor itu berkali-kali karena saya mengamati, kok ini angle yang diambilnya jelek banget ya. Ini kameramen bagaimana sih? Akhirnya tidak terbawa oleh cerita itu karena kita hadir sebagai peneliti. Kalau misalnya kita hadir sebagai penonton ansih, sebagai penonton saja, maka yaitu kita terbawa oleh alur cerita, mungkin terbawa oleh emosinya, yang seringkali kita itu ikut marah, ikut dendam sama sama sosok tertentu ya, atau kadang-kadang keluar dari gedung film kita merasa kita lah yang jadi hero gitu kan. Itu karena kita larut dibawa oleh perasaan itu. Tetapi kalau kita hadir tadi, coba kalau saya sebagai penata riasnya, begitu menonton itu, mungkin saya harus nonton lagi untuk yang kedua, yang ketiga. Jelek banget dia membangun karakternya. Atau bagus banget dia membangun karakternya. Karena kita hadir sebagai pengamat. Artinya, penonton masyarakat luas, itu sudah harus berubah. Bukan hanya menjadi penonton ansih, penonton saja, tapi harus meningkatkan. Dia hadir ke gedung bioskop, dia hadir di depan gadget untuk menonton, itu dia jangan hanya sebagai penonton saja. Nanti kalau jadi penonton saja, yang tergerak cuma emosinya saja. Ketika dia merasa kasihan dengan konsep bawang merah, bawang putih, dia ikut nangis, gitu kan. Ketika dengan konsep misteri, lalu kemudian dia jadi deg-degan, dia takut. Tapi dia tetap pengen tahu. Ya, padahal dia perasaannya begitu ketakutan. Nah, kata orang nonton filmnya tutup mata tapi tangannya tetap dibuka. Gitu. Kiasannya kira-kira begitu. Nah, kita menonton film itu kan sama saja kita membeli produk itu. Cuma kalau kita tadi bukan sebagai penonton ansih, tapi kita juga coba saya sebagai penata rias saya nonton. Sekali ini coba saya sebagai aktor menonton. Sekali ini saya pengen belajar sebagai budayawan melihat film ini. Maka akan lain hasilnya. Jadi kalau misalnya kita sebagai budayawan, sebegitu buruknya media film itu merusak tatanan budaya kita, ikut memperkeruh tatanan budaya kita. Karena kita hadir sebagai budayawan, bukan sebagai penonton ansih. Jadi, masyarakat itu harusnya meningkatkan tingkat apresiasinya ketika menonton film. Apabila kemudian meningkatkan apresiasinya, maka apapun produknya, silakan ditonton dan nggak bakal terpengaruh. Begitu. Kalau kata para seksolog itu, kira-kira begini. Orang yang dominan bekerja dengan belahan otak sebelah kirinya, ketika melihat misalnya aurat terbuka, dia tidak terpikir macam-macam. Karena yang bekerja adalah kesadaran rasionalnya, bukan emosinya. Begitu kan? Tetapi jika orang itu hadir menikmati sesuatu, lalu yang kerja belahan sisi kanan otaknya, belahan kanan otaknya, maka yang terjadi adalah hal yang lain. Emosinya, dia cantik banget, dia ganteng banget, dia sosok luar biasa banget buat saya ini. Sehingga kemudian tadi dia lebih banyak dipengaruhi. Jadi kita harus meningkatkan derajat, bukan cuma sebagai penonton ansih, tapi harus bertindak sebagai yang lain. Ini kalau masyarakat kita itu pengen lebih baik ya. Jadi masyarakatnya yang harus diubah. Kitanya harus berperan, entah lembaga pendidikan, entah aktivis-aktivis di masyarakat, itu harus mencoba meningkatkan kadar apresiasi masyarakat dengan cara begitu.
Kalau saya sih dari tadi ya Pak menangkapnya, seksualitas dan sisi keindahan seorang wanita itu dilihat sebagai strategi marketing lah bisa dibilang. Iya, betul. Nah, strategi marketing yang sebenarnya bukan strategi marketing yang buruk karena membawa hasil tuh dari segi non etis. Namun dari segi humanis, dari segi feminis sebagai seorang wanita, bukankah itu sama saja kan dengan menjadikan wanita sebagai objek? Nah, berarti sebenarnya permasalahannya adalah kalau dari segi industri perfilman, maka para pembuat film memaknai wanita itu sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan mereka uang, bukan sebagai sesuatu yang bisa bukan sebagai seseorang yang bisa menghasilkan karya seni dengan kemampuannya itu sendiri. Iya, ya kira-kira begitu karena produser itu kan saya mengeluarkan kos sekian itu dengan harapan saya mendapatkan keuntungan sekian. Maka ya menurut saya harus begini. Ya, kira-kira begitu. Apa yang dijual tadi kalau misalnya kemudian penyanyi itu suaranya, kalau penari itu tubuhnya, film itu ya suara dan kemudian tubuhnya, kecantikan visual dan audionya itulah yang kemudian dijual. Penyiar radio itu kan suaranya saja. Orang nggak tahu sosoknya itu seperti apa. Barangkali kalau ketemu kemudian, tidak saya bayangkan dari suaranya begitu cantik, terbayang imajinasinya gitu, yang dibangun imajinasinya cantik. Begitu kemudian ketemu, dia tidak seperti sosok imajinasi yang seperti itu. Itulah sebenarnya bentuk kelebihan lain sekaligus juga keterbatasan film. Dunia yang lain itu misalnya kalau kita baca novel, baca ceritanya, imajinasi kita itu luar biasa. Kecantikan yang dibangun itu ada dalam imajinasi kita. Kegantengan yang dibangun ada dalam imajinasi kita. Oh, dia sosok hero yang begini. Sehingga di dalam bayangan kita itu muncul gambaran yang luar biasa. Tetapi begitu novel itu diekranisasi, dialimediakan jadi film, kemudian kita merasa nggak puas. Kok nggak secantik yang saya bayangkan? Kok nggak seganteng yang saya bayangkan? Seringkali begitu kan? Nah, artinya film itu sebenarnya penuh dengan keterbatasan. Sebenarnya dalam hal itu. Nah, meskipun begitu, karena yang dijual adalah tadi ya audio dan visualnya, maka bagaimana menata aktor itu audio dan visualnya. Dan faktor-faktor pendukung yang lainnya juga kira-kira ya mendukung aspek itu. Seperti tata suara, tata rias, tata cahaya, kostum, dan seterusnya gitu ya, wardrobe-nya gitu. Kan saya mau melihat industri perfilman Indonesia secara keseluruhan. Dari mungkin sejak awal film-film masih dibumi di Belanda, dan hingga saat ini, di saat Indonesia sudah memiliki industri perfilman itu sendiri. Menurut Bapak ada perubahan nggak? Dari apa yang ingin dicapai oleh industri film, apa sih sebenarnya yang ingin mereka cari? Apa yang ingin mereka bawa? Kalau perubahannya sebenarnya lumayan bagus ya. Lumayan banyak. Perfilman secara umum, misalnya film biopik dengan harga produksi yang mahal, itu barangkali tidak dicapai oleh orang, tidak terbayangkan pada masa-masa dahulu. Film Bumi Manusia dengan biaya yang tinggi, sebuah film biopik yang kemudian dengan penuh keberanian produser membiayai itu. Ya, film-film biopik saya kira mengalami perkembangan yang luar biasa. Banyak tokoh-tokoh yang ditampilkan, tokoh-tokoh nasionalis, tokoh-tokoh agamis, seperti Sang Kiai, macam-macam, itu biopiknya. Gitu. Film drama, kalau film drama saya kira itu menurut saya film-film konsep drama itu
masih datar, tidak mengalami grafik yang naik. Sekalipun begitu, banyak inovasi yang muncul dari sutradara-sutradara Indonesia. Misalnya Wim Umboh itu bagaimana mengubah imajinasi penonton untuk adegan ranjang tidak ditampilkan vulgar. Iya. Tapi misalnya kemudian seandainya ini ranjang tempat tidur, lalu kemudian kamera itu diarahkan ke lantai dan kemudian kita di sini melemparkan pakaian dalam. Berarti hanya mengandalkan imajinasi penonton ya? Imajinasi penonton. Tapi imajinasi penonton tidak berkurang kan? Iya. Imajinasi penonton tidak berkurang dan kita tidak mengecap aktor-aktrisnya sebagai orang-orang yang Berarti tidak bisa etis. film ini dia memberikan bahan untuk dijadikan imajinasi untuk penonton membayangkan. Dan penonton tugasnya adalah mengambil umpan yang disajikan film itu dan membayangkan adegan yang kurang pantas disajikan di layar lebar. Iya, kurang pantas secara kultural, secara etis. Kultural, ya. Atau mungkin adegan yang lain ya, yang seperti adegan kekerasan. Adegan kekerasan apa tidak seperti sekarang kan, langsung di blur, langsung menjadi keindahannya malah berkurang. Iya. Padahal harusnya bisa diciptakan hal-hal yang seperti itu. Saya kira para sineas, kreator-kreatornya itu juga punya inovasi-inovasi seperti itu. Menurut saya, sekalipun itu perkembangannya datar di dalam hal teknis, tadi ada peningkatan sinematografik yang genre-genre yang seperti itu. Yang menarik itu adalah kehadiran tadi film-film yang sifatnya kultural, film-film budaya. Mungkin dilakukan oleh Garin Nugroho atau Nia Zulkarnain ketika mengangkat misalnya di Wairebo, di Papua, di Dayak atau di etnis manapun, itu selain budaya kita terangkat, juga kemudian genre filmnya itu bertambah banyak. Orang kemudian hari itu terbiasa menonton hal-hal yang seperti itu. Film-film misalnya bagaimana anak Papua dia diambil dari sebuah realita, anak Papua dia dari satu tempat ke tempat yang lain, dia mendaki gunung, menyeberang sungai, dan seterusnya dia gambarkan, dia tampilkan begitu hebat. Tidak ada imajinasi hal-hal yang kotor ya di dalam pikiran orang, tapi orang begitu menghargai. Jadi dia membangun kedekatan emosional dengan penonton juga bisa dibilang. Iya, karena memperkenalkan budaya, membangun kedekatan dengan penontonnya itu dengan cara ini loh, ini budaya kita juga. Berarti kalau saya boleh rangkum ya Pak, untuk drama sekarang dia mainnya lebih ke menyentuh hati penonton ya. Betul. Dia mempermainkan psikologi penonton, di mana dia mengusahakan dari penonton tuh bersimpati, empati dengan apa yang sedang terjadi, agar mereka terbawa secara emosional. Gitu Pak. Betul, iya. Iya. Perubahannya itu kalau dilihat, perubahan teknikal tadi ya, dilakukan oleh banyak kreator, lalu kemudian menambah segmen-segmen perfilman, tadi mengangkat budaya, semacam itu. Itulah menurut saya perkembangan yang muncul dalam perfilman. Selain tadi yang pertama saya sebutkan tentang genre biopik yang naik, yang menurut saya itu jumlahnya sih masih sedikit, tapi ada kecenderungan naik. Mungkin salah satu yang berjasa itu Hanung yang banyak mengangkat itu tentang siapa Habibie. Film Kartini juga kemarin cukup sukses ya. Betul, ya begitu. Jadi saya kira dulu Kartini sudah pernah
difilmkan juga, sudah pernah ada, tapi tidak seperti periode yang sekarang. Ya, Tingkat biopik ini produksinya, penontonnya, apanya itu sangat menjanjikan. ya menurut saya biopik sejarah sekarang juga mungkin penonton sejarah yang itu saja. Betul. Namun sekarang kita pendukung sinematografi, pendukung aktor-aktor yang mumpuni. Dan menurut saya itu juga menjadi sebuah media pembelajaran yang baik bagi masyarakat Indonesia. Iya. Cuma ada beberapa yang tidak sesuai dengan sejarah asli. kalau itu problem interpretasi, problem penafsiran, Iya. dan problem sumber yang mereka dapatkan. Jadi letaknya itu ada di situ. Cuma barangkali ada kritik dari beberapa teman itu tentang film biopik. Mohon maaf saya sebut nama. Sebutkan saja. Film A, film B, film C dan seterusnya. Aktornya hanya itu saja. Sehingga kemudian tidak muncul, ya dari satu segi memang Reza Rahadian mainnya bagus ya. Sebagai aktornya gitu, dia main bagus. Bahkan kenapa dia tidak menjadi aktor utama di dalam film Bumi Manusia? Dia sebenarnya terpilih untuk menjadi aktor utamanya gitu. Hanya saja menurut kriterianya ini harusnya orangnya usianya sekian. Dia sudah kelebihannya jauh, nggak bisa dipoles lebih muda lagi. Berarti kritiknya adalah masih sedikit sutradara-sutradara yang berani mengambil resiko, mengambil nama baru. Betul. Untuk kemudian dikembangkan. Jadi mereka sudah maunya bermain aman dengan nama yang sebenarnya itu saja. Cuma mereka memiliki hasil yang baik. Cuma kan dari penonton juga merasa, kayaknya untuk industri perfilman tuh ada sedikit oversaturasi dari si aktor A, si aktor B. Betul. Dan saya juga melihat dari teman-teman saya nih, saat mereka lihat film baru di bioskop, kadang mereka membaca nama pemainnya dan mereka berkata, ya si ini lagi, dia lagi, udahlah malas lihat dia lagi gitu kan kayak. Iya. Jadi jatuhnya harusnya mereka lebih berani ngambil resiko dan memakai aktor yang lain gitu ya, aktor baru. Betul, itu barangkali juga karena memang ini kita menyuguhkannya filmnya film biopik. Kalau kemudian tidak didukung aktor yang populer, contoh yang kontras, KKN di Desa Penari itu orang baru semua nih, kira-kiranya begitu ya. Kurang lebih. Tapi karena temanya itu, genre-nya itu, genre yang bukan biopik, orang menonton karena temanya. Berarti untuk alasan penggunaan aktor lama lagi itu sebenarnya terletak pada marketing juga ya. Dimana mereka sebut ceritanya kurang menarik, kurang menjual, maka dibawahlah si aktor-aktor besar ini. Sebagai strategi marketing juga. Film ini ada si A loh, film ini si B loh, dan itu menjadi daya tarik bagi fans-fans yang bisa dibilang sudah setia dengan si aktor tersebut. Gitu. Itu. Kalau dari saya sudah, dari Cika ada lagi? Kata saya udah lumayan pas semuanya sih. Iya Pak. Itu juga udah. Terima kasih banyak loh Pak. Ini sangat. Tadi kita hanya sebenarnya kita hanya menyajikan sedikit pertanyaan ya. Cuma jawaban Bapak sangat-sangat mendalam dan iya. Menurut kita malah rumusan masalah dan tujuan sudah terjawab semua. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak.